Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hikam Ibnu Athaillah yang diberi syarah oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Kita telah sampai kepada perkataan beliau. Wala'alla aqraba mithalin, mungkin contoh yang paling dekat ila ma'akul, dengan apa yang aku katakan, adalah ma yanhajuhul walidu, apa yang telah dilakukan oleh seorang ayah ma'abnihi, terhadap anaknya, indama, ketika yusyajji'uhu, ayahnya memberi semangat kepada anaknya, alal karami, untuk dia bermurah hati, wa amalil khair, dan untuk berbuat baik. Jadi kata beliau, mungkin contoh yang paling dekat dengan apa yang aku katakan, yaitu beliau kemarin mengatakan bahwasanya masuknya kita ke dalam surga itu adalah murni karunia Allah, bukan sebab amal yang kita lakukan. Karena seluruh apa yang ada pada diri kita daripada taufik untuk beramal itu datang daripada Allah. Petunjuk itu juga datang daripada Allah SWT. Kemampuan untuk beramal itu pun juga datang dari Allah. Oleh karenanya, ketika Allah SWT memasukkan kita ke dalam surga, itu adalah murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau akan mendatangkan contoh untuk mendekatkan pemahaman kita kepada yang kemarin beliau telah sampaikan. Oleh karenanya beliau mengatakan di sini, wala'alla aqraba mithalin ila ma'akul, mungkin contoh yang paling dekat dengan apa yang aku katakan adalah ma yanhajuhul walidu ma'abnihi, apa yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, indama, ketika yusyajji'uhu, ayahnya memberi semangat kepada anaknya, alal karam, untuk bermurah hati, wa amalil khair, dan untuk berbuat baik. Yaqulu libnihi, ia berkata libnihi, kepada anaknya, in a'taita dzalikal faqira, jika engkau memberikan kepada orang fakir itu mablaghan minal mal, yaitu sejumlah daripada harta, fala saufa ukrimuka bihadiyatin, maka nanti aku akan memuliakanmu dengan memberikan hadiah. Wa ya'til abu bil mal, kemudian sang ayah datang dengan membawa harta, fayadauhu khafiyatan, kemudian sang ayah tadi meletakkan uang tadi khafiyatan, secara diam-diam, fi jayfit tifli, ke dalam sakunya anak. Wa yastajibul waladu litolabi abihi, kemudian anaknya tadi itu merespon, menanggapi litolabi abihi, kepada permintaan ayahnya, muta'amilan, karena mengharapkan, ma wa'adahu bihi, karena mengharapkan ma, sesuatu, wa'adahu bihi, yang ayahnya telah berjanji bihi, dengan ma, minal ikram, daripada penghormatan. Kemudian fayu'til faqira, kemudian anak tadi itu memberikan kepada orang fakir itu mablaghan minal mal, sejumlah daripada harta, alladzi dassahu waliduhu fi jabihi, yang telah dimasukkan oleh ayahnya pada sakunya. Fayastabshiru waliduhu bidzalika, maka ayahnya bergembira bidzalika, dengan apa yang telah dilakukan oleh anaknya tadi. Wa yu'abbiru an ijabihi, dan sang ayah tadi mengungkapkan ijabihi, kekagumannya,
bil karam dengan kemurahan hati, alladzi yang ittasafa ibnuhu bihi, yang anaknya telah bersifat dengan sifat memurah tadi. Qailan, sambil ayahnya berkata, laqad kumta, sungguh engkau telah melakukan bi amalin insaniyin azim, amal kemanusiaan yang besar. Wala syaka, dan tidak diragukan, annaka, bahwasanya engkau itu tastahiku, engkau berhak, bidzalika, dengan apa yang telah engkau lakukan, engkau berhak ajrun kabiron, mendapatkan balasan yang besar, wa matsubatan uzma, dan pahala yang besar. Jadi kata Syekh Buti, contoh yang aku buat ini adalah contoh yang paling mendekatkan pemahamanmu kepada apa yang telah aku katakan. Jadi makna firman Allah SWT yang berbunyi, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian kerjakan. Makna ayat ini itu tidaklah seperti zahirnya. Jadi yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukanlah amal kita, akan tapi murni karunia Allah. Jadi contoh seorang ayah dan anak ini yang beliau hadirkan ini adalah contoh atau gambaran perlakuan Allah terhadap hambanya. Jadi hakikatnya segala apa yang ada pada diri kita itu semuanya datang dari Allah. Kemudian beliau mengatakan minal wadih, jadi jelas, anna hadza, bahwasanya ini apa yang dilakukan oleh ayah tadi itu adalah amalun tarbawiyun labikun, itu adalah tindakan pendidikan labikun yang bijaksana. Ya'khudhu bihil walidu ibnahu, yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya. Wala raiba, dan tidak diragukan, annal walada, bahwasanya anak itu saya'lamu fima ba'du, akan tahu setelah itu, annal mal alladzi kana fi jaybihi innama huwa malu abihi, bahwasanya uang yang berada pada sakunya hanya saja itu adalah uang ayahnya. Wa annal ikrama, dan bahwasanya pemuliaan, alladzi talaqqahu, yang dia terima, minhu, daripada ayahnya, bismil mukafaati, atas nama balasan, wal mujazati, dan atas nama hadiah, ala amalihi thayyib, atas amalnya yang baik, innama huwa, hanya saja pemuliaan tadi itu adalah launun minat tahabbubi ilaihi, itu adalah bentuk kasih sayang ayah ilaihi, kepadanya. Ibtigha adaf'ihi, dengan tujuan mendorong anak tadi ila mazidin, kepada yang lebih, min hadzal amalil insaniyil jamil, lebih dari amal kemanusiaan yang bagus ini. Faqaulullahi ta'ala, maka adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian kerjakan. Firman Allah SWT ini, kata beliau, laisa illa min hadzal qabil, tidak lain kecuali sama dengan permasalahan ini, yaitu cerita ayah dan anak tadi. Kemudian waroda, telah datang, fi aktsara min khabarin, lebih daripada satu hadis, apa yang datang, anna ahada ibadillah, bahwasanya salah seorang dari hamba-hamba Allah, yaqulu yaumal qiyamah, dia akan berkata pada hari kiamat, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hasibni bi'adlika,
hisablah aku, buatlah perhitungan denganku, biadlika dengan keadilanmu. Wa bima astahiqu, dan dengan apa yang aku berhak mendapatkannya. Fa'ana, kata hamba tadi, fa'ana maka adapun aku, ishtu hayatid dunya kullaha lam a'sika yauman qad. Maka adapun aku telah menjalani kehidupan duniaku seluruhnya, lam a'sika yauman qad, yang aku tidak pernah bermaksiat kepadamu, yauman qad, satu hari pun aku belum pernah bermaksiat kepadamu. Kemudian fayudzakiruhullah, kemudian Allah mengingatkan kepada hamba tadi, binikmati ainaihil basirataini. Kemudian Allah mengingatkan kepada hamba tadi dengan kenikmatan dua penglihatan mata. Allataini, yang matta'ahullahu bihima, yang Allah telah memberikan nikmat kepada hamba tadi bihima, dengan kedua mata tadi. Kemudian Allah SWT bertanya kepada hamba tadi, hal adaita syukra hadil ain, hal adaita syukra hadil ain, apakah engkau telah menunaikan syukur terhadap nikmat mata ini? Jadi seorang hamba tadi, karena dia percaya diri dengan amalnya yang banyak, bahkan satu hari pun dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka dia berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, hisablah aku dengan keadilanmu. Kemudian Allah SWT mengingatkan kepadanya tentang nikmat dua mata yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah tanya kepadanya, apakah kamu telah menunaikan syukur terhadap mata ini? Kemudian wa yudha'u fadlullahi alaihi fidzalika, dan diletakkanlah fadlullahi, karunia Allah, alaihi, atas hamba tadi, fidzalika, di dalam nikmat-nikmat tadi. Fi kafatin, diletakkan pada daun timbangan. Wa tudha'u kafatu ta'atihi wa qurubatihi fil kafatil ukhra, dan diletakkanlah seluruh ketaatan-ketaatannya dan ibadah-ibadahnya diletakkan fil kafatil ukhra, pada daun timbangan yang lainnya. Fatarjahu kafatul fadlil ilahi, maka menjadi unggullah, menjadi beratlah daun timbangan karunia Tuhan, ala kafatit ta'ati wal qurbat, dibandingkan daun timbangan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah, allati aqdarahullahu alaihima, yang Allah telah menjadikan dia mampu, alaihima, untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah tadi. Jadi setelah dibuat perhitungan secara adil, ternyata ibadah-ibadah hamba tadi, ketaatan-ketaatannya yang dia lakukan sepanjang hidupnya, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan karunia-karunia Allah. Oleh karenanya seorang hamba itu tidak boleh sombong dengan amal-amal yang dia lakukan. Bahkan jika amal ibadahnya itu ditimbang dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka amalnya itu tidak ada apa-apanya. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.